wabarakatuh. Ya, selamat malam, yang kami hormati Bapak Fransiskus Xaverius Partoyo atau Pak Yoyo selaku dosen, pengajar hukum acara PT UN. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya Novan Mufti Sudarmono dan Saudara Leonardo Hutagalung akan menyampaikan dan mengulik tentang hukum pembuktian dan alat bukti hukum acara PT UN. Baik, dimulai dengan latar belakang dan pendahuluan. Eee, dalam acara PT UN terjadi, ketidakseimbangan atau ketimpangan, subjek hukum. Dalam hal ini yaitu tergugat dan penggugat antara, penggugat penggugat itu adalah warga atau masyarakat biasa atau badan hukum perdata dan tergugatnya adalah pihak, yang lebih berkuasa yaitu pemerintah atau pejabat atau badan tata usaha negara. Sehingga dengan adanya tersebut akan memicu, perbedaan sengketa objek yang menimbulkan dari kekuasaan tersebut. Sehingga perlu dibuktikan fakta-fakta, peristiwa hukumnya, sehingga perlunya ada alat bukti yang mendukung untuk membuktikan tersebut dalam pengadilan. Nah, ini proses sebab akibat dalam hukum yang memang tidak bisa terlepas dari adanya objek, subjek, dan juga fakta dan alat bukti yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sehingga pembuktian itu penting sebagai, eee, final of fighter atau, jalan terakhir untuk membuktikan bahwa apa yang menjadi gugatan dari para pihak itu, menjadi terang dan benar sesuai dengan, keyakinan hakim dalam memutuskan. Baik, untuk, slide selanjutnya penjelasan tentang apa itu hukum pembuktian, kemudian model pembuktian dalam acara PT UN akan disampaikan oleh Kak Leo. Silahkan, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Naufan. Mohon izin Prof. Yoyo dan teman-teman. Saya akan melanjutkan untuk slide berikutnya, yaitu mengenai hukum pembuktian. Sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai hukum pembuktian itu sendiri, kita terlebih dahulu harus mencari tahu tuh apa pengertian dari hukum pembuktian. Jika dilihat dari asal katanya sendiri, itu berasal dari bahasa Belanda, yaitu kata bewis, yang artinya perbuatan yang diberikan dalam suatu kepastian. Nah, jadi menurut beberapa doktrin ataupun ahli hukum, mereka memberikan pandangan tersendiri mengenai hukum pembuktian. Yang pertama adalah menurut ahli Soepomo, dia berkata bahwasannya hukum pembuktian adalah membuat ataupun memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti. Dan kemudian menurut subjektif sendiri meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang memang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Nah, yang terakhir dari doktrin Abdul Qadir Muhammad sendiri, dia berkata mengenai hukum pembuktian, yaitu menyajikan beberapa fakta yang cukup menurut hukum untuk diberikan suatu kepastian kepada majelis hakim, dalam hal ini mengenai terjadinya suatu peristiwa ataupun hubungan hukum dalam proses pembuktian itu sendiri. Nah, jika diambil definisi secara generalnya sendiri mengenai hukum pembuktian itu merupakan suatu ilmu ataupun suatu proses dalam penggunaan alat-alat bukti yang sah secara undang-undang dan dilakukan dengan prosedur khusus untuk mengetahui sesuai dengan fakta ataupun pernyataan dalam pembuktian itu. Nah, kemudian di sini dilihat dari model pembuktian dalam acara pengadilan tata usaha negara itu sendiri, hukum pembuktian ini dipergunakan sebagai kebenaran formil yang mengacu pada suatu objek sengketa, yaitu putusan pejabat yang memang dalam hal ini merugikan, dan memperhatikan suatu kebenaran material untuk memotret dari sebuah proses terjadinya ataupun timbulnya objek gugatan dalam pembuktiannya. Next, Mas Novan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di layar berikut, di mana jika kita lihat dari teori hukum pembuktian itu sendiri, jadi menurut beberapa pandangan ahli hukum memang teori hukum pembuktian ini terdapat 4 teori yang memang pembuktiannya dikenal dalam sejarah hukum pembuktian. Yang pertama itu adalah pembuktian formal ataupun bisa disebut dengan subjektif murni. Kemudian yang kedua ada pembuktian objektif murni, selanjutnya pembuktian keyakinan menurut hakim logis, dan pembuktian undang-undang hukum positif. Nah, yang pertama kita akan bahas satu persatu dari 4 teori tersebut.
Yang pertama adalah mengenai pembuktian formal ataupun subjektif murni. Di sini jelas sekali kita ambil pengertiannya secara rinci bahwasanya pembuktian formal itu sendiri merupakan suatu ajaran ataupun teori yang menghendaki adanya kehendak yang mengikat hakim. Nah, pembuktian itu sendiri berdasarkan undang-undang dan tidak membutuhkan keyakinan hakim dan dianut dalam hukum acara perdata. Nah, seperti contoh dalam teori pembuktian ini sendiri ada di bawah dalam kasus-kasus yang terbaru dari entertainment sendiri yang teman-teman mungkin bisa pernah mendengar dan sudah mengetahuinya dalam kasus KDRT yang dialami oleh Vena. Nah, di sini jelas dikatakan bahwasanya draft gugatan cerai Vena selesai dibuat. Ini adalah salah satu bentuk contoh dari pembuktian formal. Kita masuk dalam pembuktian objektif murni. Nah, pengertian itu sendiri adalah pembuktian yang memang didasarkan pada keyakinan semata menurut kebebasan hakim terlalu besar, namun dibatasi oleh pembelaan. Nah, biasanya dalam pembuktian objektif murni ini sendiri itu dianut dalam pengadilan adat atau bisa disebut dengan suap raja dan hakim tunggal di Amerika Serikat. Nah, contohnya sendiri seperti di bawah ini dalam kasus warga Subaju lindungi Rasau Sebaju. Nah, ini adalah salah satu pembuktian objektif murni melalui hukum adat. Nah, selanjutnya adalah pembuktian keyakinan hakim logis. Logis. Nah, di sini memang pembuktian itu hakim bersifat bebas dan terbatas. Di mana memang hal ini berdasarkan dasar pembuktian dan keyakinan hakim yang mengkaitkan adanya suatu kesimpulan yang didukung oleh pengetahuan hakim. Nah, hal ini dalam pembuktian keyakinan hakim logis ini biasanya dianut dalam hukum acara pengadilan tata usaha negara. Nah, seperti contoh di bawah, Jokowi pernah digugat nih oleh ke Petun dan diminta untuk menghentikan PPKM hingga turunkan Luhut. Nah, ini adalah salah satu contoh. Teman-teman bisa lihat. Nah, selanjutnya dari 4 teori ini, teori yang terakhir adalah pembuktian undang-undang positif. Nah, secara general penjelasannya itu memang pembuktian ini sendiri itu seorang hakim diwajibkan untuk melakukan segala tindakan dalam pembuktian kecuali yang dilarang dalam undang-undang. Nah, hal dalam pembuktian undang-undang positif ini biasanya dikaitkan dengan hukum acara pidana. Nah, seperti contoh di bawah ini dalam kasus terbaru yang sempat viral dan sekarang masih kita ikutin bersama-sama mengenai kasus Sambo, di mana seorang mantan juru bicara KPK bela Sambo. Ini adalah contohnya. Next, Mas Novan. Nah, selanjutnya adalah setelah hukum pembuktian tersebut, kita masuk dengan sistem pembuktian dalam acara pengadilan tata usaha negara. Di mana di sini untuk sistem itu sendiri dimulai dari gugatan atas suatu tindakan badan ataupun pejabat tata usaha negara, kemudian nanti selanjutnya masuk ke penetapannya dan persidangan, serta dari persidangan tersebut maka lahirlah putusan tingkat pertama. Nah, yang pertama di sini mengenai gugatan ataupun gugatan atas tindakan badan ataupun pejabat tata usaha negara itu sendiri. Pada saat berkas masuk ke dalam badan ataupun pejabat tata usaha negara, tahap pertama adalah melakukan penelitian administratif. Nah, setelah masuk dalam penelitian administratif, maka akan diproses secara dismisal, yaitu melalui ketua pengadilan tata usaha negara dan panitera. Nah, di sini berkas tersebut akan dikoreksi, akan diteliti apakah dia akan lolos atau tidak lolos. Nah, dalam penetapan itu sendiri nanti masuklah ke dalam proses pemeriksaan, permulaan ataupun persiapan. Nah, biasanya ini dilakukan oleh ketua pengadilan dan penetapan majelis hakim. Nah, dalam hal ini gugatan berkasan tersebut terdapat kelengkapan gugatan, di mana kelengkapan gugatan ini adalah melengkapi dan menyempurnakan gugatan yang memang kurang jelas. Nah, setelah dalam proses pemeriksaan ini, maka dibukalah sidang untuk umum. Bisa dikatakan dengan persidangan terbuka untuk umum. Nah, ini yang paling penting yang kita bahas dalam sesi ini adalah mengenai pembuktian, di mana pada saat pembuktian, terutama dalam persidangan terbuka untuk umum, biasanya tuh proses pelaksanaannya itu dimulai dengan pembacaan gugatan berkas perkara. Nah, setelah pembacaan gugatan, maka lahirlah yang namanya jawaban, kemudian ada replik, duplik. Nah, dalam hal ini untuk pelaksanaan pembuktian itu sendiri, maka akan dibuktikan dengan beberapa alat bukti seperti surat, saksi, ahli, dan sebagainya. Setelah persidangan terbuka untuk umum dilaksanakan,
maka lahirlah suatu pelaksanaan akan putusan yang terjadi, yaitu putusan pelaksanaan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, eksekusinya itu sendiri bisa melahirkan seperti pencabutan, ketetapan baru, seperti adanya uang paksa, sanksi administratif, pemberitaan di media massa, dan yang terakhir adalah rehabilitasi. Nah, ini saya katakan tadi, kita lanjutkan masuk ke dalam macam-macam alat bukti dalam hukum pengadilan tata usaha negara. Setelah melewati sistemnya tersebut, dalam proses pembuktian itu, terutama pelaksanaan itu sendiri, itu mempunyai pembuktian yang terdiri dari 5. Yang pertama adalah bukti surat ataupun tulisan. Yang kedua adalah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, pengetahuan hakim. Nah, dalam macam-macam alat bukti dalam hukum pengadilan tata usaha negara ini sendiri, itu ada dasar hukumnya. Yang pertama dimulai dari pasal 100 sampai dan pasal 100.1 dalam Undang-Undang Nomor 5 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, macam-macam itu sendiri, yang pertama adalah bukti surat, di mana menurut pasal 101, bukti surat terdiri dari beberapa jenis. Yang kita ambil di sini adalah 3. Yang pertama adalah akta autentik, di mana surat yang memang dibuat oleh ataupun dihadapkan seorang pejabat umum menurut peraturan. Nah, kemudian ada akta di bawah tangan dan surat-surat lain yang memang bukan akta. Nah, kemudian macam-macam dari alat bukti yang kedua adalah keterangan saksi. Sini sudah tercantum dalam pasal 88 sampai 89 di mana orang yang memang memberikan suatu keterangan di muka hukum, di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang suatu peristiwa atau keadaan yang dia lihat, dengar, dan ia alami sendiri. Nah, selanjutnya keterangan ahli sesuai dengan pasal 102 berpendapat bahwa orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalamannya dan pengetahuannya. Nah, selanjutnya macam-macam alat buktinya adalah keterangan para pihak. Ini sudah sesuai dalam pasal 105 di mana keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara di mana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau sebagian dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan. Nah, selanjutnya dari macam-macam bukti terakhir dalam proses pelaksanaan pembuktian adalah finalnya adalah pengetahuan hakim. Ini sangat penting dalam proses untuk melahirkan suatu putusan. Ini sudah diatur dalam pasal 106, di mana apa yang diketahui dan diyakini hakim, kebenarannya hakim dalam persidangan itu sendiri. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Nafwan. Baik, terima kasih Kak Leo. Salam sejahtera Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Pada bagian ini saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana proses pembuktian di acara PTUN. Terlihat bahwa dimulai dari adanya alat pembukti yang tadi sudah disinggung oleh Kak Leo, itu ada 5 macam ya dalam acara PTUN, yaitu alat bukti, keterangan saksi, ahli, para pihak, dan juga pengetahuan atau keyakinan hakim. Nah, dari alat bukti tersebut akan menuju ke beban pembuktian. Nah, beban pembuktian ini lebih kepada bagaimana hakim secara aktif untuk membuktikan apa yang memang menjadi hak para pihak untuk melakukan fakta-fakta yang ada. Nah, ini ada 4 kriteria yang memang ditekankan dalam acara PTUN. Yang pertama itu adalah apa yang harus dibuktikan, kemudian siapa yang harus dibebani pembuktian terkait dengan kewajiban para pihak, kemudian alat bukti mana saja yang diutamakan, dan bagaimana kekuatan pembuktiannya. Setelah ini dilakukan oleh hakim, tentunya akan dilanjutkan dengan penilaian pembuktian. Nah, penilaian pembuktian ini mengacu pada bagaimana kewajiban para pihak yang bersengketa dengan membawa alat buktinya masing-masing diajukan di persidangan untuk dibuktikan faktanya oleh hakim tentunya. Nah, ini tentunya ada semacam asesmen atau penilaian hasil pembuktian bagaimana sah tidaknya pembuktian tersebut. Memang kalau di Undang-Undang Acara PTUN itu mengacu pada 2 alat bukti minimal dan didukung oleh keyakinan hakim. Nah, setelah ini selesai maka tibalah pada kesimpulan dan putusan. Nah, kesimpulan sendiri adalah para pihak menyampaikan eh, apa opini atau pendapatnya masing-masing, dan kemudian nanti sebelum putusan ada musyawarah majelis yang nanti akan melihat menimbang tentang beban pembuktian tersebut. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang PTUN pasal 85, 95, dan 97, Undang-Undang Nomor 5 86. Baik,
pada ini terlihat skema atau konsep peta pembuktian, ada pemeriksaan, kemudian ada kelibatan alat bukti, keterangan saksi, para pihak dan ahli dan keyakinan hakim dan juga nah, kemudian ini terlihat Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan semuanya, kami mencoba kelompok menyampaikan ini contoh real bagaimana alat bukti apa dalam praktik hukum acara perdata acara PTUN ya, dalam hal ini dalam bentuk gugatan dan juga putusan yang ingkrah oleh Mahkamah Pengadilan tentunya seperti ini yang di mana kode P ini menunjukkan alat bukti pembuktian atau yang memang diajukan oleh para pihak atau penggugat. Baik, ini adalah dua contoh ilustrasi kasus yang kelompok angkat terkait dengan acara PTWN. Eh, Satu dari dua ini, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, bahwa memang terlihat bahwa ada kami menemukan bahwa perbandingan ini antara PTUN dan kita bandingkan dengan acara pidana itu ada persamaan perbedaannya. Nah, salah satu yang terlihat itu adalah bagaimana akhir dari eksekusi putusan. Jikalau di acara PT UN itu lebih menekankan bagaimana pertanggungjawaban penggugat, ya, yaitu bagaimana lembaga atau badan negara melakukannya sendiri, namun berbeda dengan di acara pidana yang lebih menekankan pada uh, pihak APH, yaitu apa jaksa gitu menuntut dakwaannya. Nah, ini terkait dengan asas dalam acara PT UN yaitu self respect atau self obedience. Nah, ini contohnya misalkan perkara putusan Mahkamah Pengadilan tentang Gubernur Anies Baswedan yang harus membayar atau mengeksekusi mengeruk kali karena terkait dengan eh, kasus atau permasalahan di DKI yang terkait dengan kebijakan revitalisasi banjir kalau tidak salah seperti itu. Kemudian ini adalah sebelum apa namanya kita tutup, ada sedikit kesimpulan dari kelompok kami, kelompok 5, ada tiga yang memang pertama adalah pembuktian dalam acara PET ini benar-benar menekankan pada kebenaran material, yaitu kebenaran dalam proses pembuktian. Kemudian yang kedua adalah yang kami dapat simpulkan Bapak Ibu dan rekan-rekan semua adalah hukum acara piutang di Indonesia ini menganut pada kebenaran material, di mana bukan tergantung atau terikat pada fakta yang ada, tetapi juga apa namanya uh, fakta tersebut real atau benar diajukan oleh para pihak dan terbatas dalam hal ini alat bukti yang ada itu hanya 5 secara limitatif yang sudah diatur dalam undang-undang. Nah, tentunya ini sebagai kontroversius di mana hakim mempunyai kekuatan dan keyakinan yang dalam sah atau menimbang sah tidaknya pembuktian ini paling tidak atau minimal dua alat bukti. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami tutup. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.